sehingga pada saat itu ya pada pengangkatan banyak itu kebutuhan guru fisika di APK tentu seharusnya sudah menemukan jadi diri anak itu di kelas 10 itu apa ininya, kegagalan sekolah berarti karena dia tidak bisa memposisikan pada peran-peran yang sudah diamanai. Terkait dengan lulusan, Bi. Ini kan biasanya setiap tahun itu bagaimana sekolah bisa meluluskan anaknya ke perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi favorit. Nah, beberapa pintunya SMNPTN, SBMPTN itu terkhusus. Nah, ada sekolah yang terjadi penurunan khususnya di kedua lini ini, Bi. Kira-kira apa sih yang menjadi penyebabnya? Dan kemudian kalau belajar dari ketika Abi menjadi kepala sekolah di SMA 4 Padang dan SMA 3 Padang, kan tren grafiknya itu naik terus. Apa rahasia Abi? Bisa berbagi, Bi? Ini memang harus dipikirkan oleh kepala sekolah, bukan hanya anak itu pada saat di kelas 12 ya atau di kelas 3 SMA. Apalagi kita menjadi kepala sekolah SMA, maka sesuai dengan standar kompetensi lulusan bahwa dikatakan sekolah yang bagus, sekolah yang hebat adalah banyak anak diterima di perguruan tinggi. Kalau misalnya kita SMK, maka seberapa banyak yang diterima di dunia kerja dan dunia industri. Maka sudah suatu keharusan sekolah mempunyai program untuk sukses masuk perguruan tinggi, bukan hanya pada saat anak di kelas 12, tetapi kita program sejak di kelas 10. Ya, di kelas 10 bagaimana pengenalan jurusan, kemudian juga sudah bagaimana memberikan standaran nilai setiap mata pelajaran atau setiap tingkat itu dengan yang benar gitu ya, mengontrolnya, berkolaborasi dengan BK ya. Sehingga kita punya, jangan sampai nanti kalau misalkan kita hanya di kelas 12, jangankan untuk lulus, kadang-kadang anak-anak pas di akhir-akhir waktu untuk menuliskan jurusannya bingung. Tetapi beda kalau kita sudah programkan di kelas 10, sudah tahu dia di kelas 12 nanti memilih apa, ya tidak ada lagi ini, sehingga tinggal dia
di kelas 12, kelas 11 dan kelas 12 menggali lagi pertama pesaingnya di antar sekolah ya yang meminat yang sama. Pesaing di dalam sekolah Dalam sendiri dulu. sekolah sendiri ya, sekolah. Jadi kita punya kebijakan waktu itu boleh sama dalam tidak boleh ada jurusan yang sama pilihan pertamanya ya. Kalaupun sama minimal boleh atau maksimal 3. Itu juga distandarkan. Mungkin contoh konkretnya misalnya. Ya, misalkan kalau anak IPA sudah pasti itu yang namanya fakultas kedokteran itu ya pilihan utama. Ada 7 IPA di sekolah itu misalkan. Alhamdulillah kalau misalkan 10 besarnya mau kedokteran, rasanya mimpi untuk bisa lolos di senam PTN untuk 70-70-nya. Belum bertanding dengan sekolah lain. Dengan sekolah kita saja itu mungkin sudah ada, anggaplah 70, maka mungkin kedokteran 3 atau 4 yang gugur itu sudah 66 orang gitu. Udah artinya udah bertanding dalam satu kandang. Nah, ini yang memungkinkan. Katakanlah mereka sama-sama berminat jadi dokter. Ya. Mana Jadi, kita kedokteran mengarahkan? bukan hanya ada di UNAN, ya, bisa ada di Jambi, bisa ada di Bengkulu, bisa ada di Riau gitu, bisa ada di Aceh, sehingga kita bisa menyebar, ya. Terkait dengan ini, saya memberikan motivasi seperti ini. Kalaulah nanti 4 tahun atau 5 tahun ada pertemuan mahasiswa kedokteran seluruh Indonesia, mungkin alumni kita semua yang ngumpul, karena yang mewakili dari Jayapura kita, yang dari ini kita kan seperti itu, jadi logikanya. Berarti dari nilai yang 70 orang tadi itu kita ranking. Iya. Lalu kita masukkan iya. dia ambil mana, dia ambil mana. Masing-masing perguruan tinggi itu kan juga mungkin ada maksudnya stratanya gitu ya. Kalau misalkan kedokteran UI dibandingkan kedokteran UNAN mungkin ininya masih tinggi UI kan seperti itu. Jadi kita mungkin kalau nilai-nilai yang mungkin super yang juara umum yang mungkin bisa kita berani untuk Kita kirim ke UI. Oh. Jika kalau misalkan dia mau UNAN juga gitu, kasihan ya di bawahnya gitu. Nah, seperti itu motivasi-motivasi seperti itu dengan hitungan-hitungan. Apalagi kalau misalkan saya lihat di UI, Pak, ya saya juara umum tapi uang nggak ada, itu yang lebih mudah lagi. Kenapa? Karena ada beasiswa bidik misi pada saat itu. Sehingga Abi pernah mengantarkan anak-anak ke UGM SMA 4 itu 10 orang gitu ya, dan miskin ya kan, karena kita punya PIP, jadi sudah ada tiketnya untuk bisa ini. Kita nggak mikir ini, pembiayaan dan sebagainya. Jadi itu. Kemudian yang berikutnya kita perlu ya bedah kampus, karena kita nggak tahu selama ini orang tahunya kedokteran saja. Kemudian yang padahal banyak jurusan-jurusan yang jadi bungo galeh dari masing-masing perguruan tinggi ya, masing-masing fakultas gitu. Coba dibayangkan misalkan di sastra Minangkabau banyak yang tidak bisa milih gitu. Padahal kalau kita hitung dia tamatannya 25 orang gitu. Masing-masing kabupaten saja itu memerlukan satu tenaga yang ahli di bidang kebudayaan. Ya kan? Jadi ada peluang. Kalau sastra Jawa mungkin bisa bertanding dari UI, dari Jogja dan lain-lainnya. Tapi kalau sastra Minangkabau cuma satu pabriknya dari UNAN. Sehingga kalau misalkan memerlukan tenaga terampil yang terkait dengan latar bangsa, jadi cuma kita bersaing cuma yang di Sumatera Barat saja gitu. Nah, kalau ada siswa katakanlah yang kelas 12 dia akan tamat sampai menjelang SNMPTN atau SB-nya itu dia masih ragu untuk menentukan jurusan kuliahnya nanti. Ini kegagalan siswa karena dia tidak punya hobi apa gitu, atau kegagalan sekolah ini, atau kegagalan kepala sekolah, atau kegagalan BK? Mana nih? Ya, kegagalan sekolah berarti. Karena dia tidak bisa memposisikan pada peran-peran yang sudah diamanahi. Ya, tertentu BK. BK tentu seharusnya sudah menemukan jadi diri anak itu di kelas 10 itu apa ininya, bisa menggali potensinya yang ada. Dari 3 yang masih ragu, mungkin ketiga itu akan menjadi 2 pada saat di kelas 11. Makanya di kelas 11 pada saat ada orang yang keraguan seperti itu, Abi membawa ke studi
orientasi ke perguruan tinggi. Ya sama, misalkan ada yang ragu antara mana yang saya maunya di psikologi UI atau di psikologi UGM. Saya bawa itu ke UI dan ke UGM. Ya termasuk anak Abi waktu itu. Ya. Waktu itu masih saklek, pokoknya nggak ada, pokoknya psikologi UI. Ternyata begitu Abi bawa dia ke tempat, ini loh kampusnya UI psikologi, ini UGM. Maka setelah dia lihat dengan mata kepala sendiri, mendengar dengan kakak-kakak mahasiswa di sana, maka hatinya berpindah ke UGM. Jadi artinya juga seperti itu, ada hal-hal yang kita setel. Nah di kelas 11 itu jadi mengerucut satu, sehingga pas di kelas 12 pilihan udah sangat matang, karena dia bahkan Abi ajak seperti ini, coba pura-puranya sekarang kamu mau milih apa, sarjana pertanian jurusan apa ini, pura-puranya kamu sekarang udah tamat, sekarang lihat skora nasional, ada lowongan, kemudian ada nggak yang sarjana yang kamu pegang sekarang, kan seperti itu kan. Nah, jadi artinya disitulah kita tahu bahwa tenaga apa yang yang kekinian itu sedang dicari orang gitu kan. Ternyata seperti itu. Yang mau jadi guru, kita guru itu banyak, 14 mata pelajaran. Guru apa? Coba kamu lihat saja kira-kira NIP guru kita yang akan pensiun 4 tahun ke depan. Oh di SMA 4 waktu itu fisika, maka alirkan fisika. Benar ya, ternyata pada saat itu ya pada pengangkatan banyak itu kebutuhan guru fisika di situ seperti itu. Jadi tidak cuma sekonyong-konyong, mereka harus, artinya BK di situ memang sudah bermain ya sejak awal ya, termasuk mengawal nilai siswa, karena apa, anak-anak SMA itu masa pubertas ya, jadi ada naik turunnya prestasi. Jadi kalau misalnya tidak ada yang menegur, tidak ada yang mengarahkan, tentu dia ya udah terlupa saja, lalai saja kan seperti itu. Jadi komprehensif. Nah kepala sekolah sebagai motivatornya itu dia, makanya kan jejaring kerjanya sebaik-baiknya, makanya kan pada pos-posnya kan seperti itu. Sehingga ya tujuan kita tercapai. Memang sih kenapa makin menurun senam PTN, karena memang itu regulasi ya. Kalau dulu 2012 mungkin bisa berapa 60%, bahkan 50%, kemudian turun 40%, sekarang 30% senam PTN ya. Namun ada SBM tulis ya. Nah tulis ini juga tentu kepala sekolah juga harus punya program bagaimana bukan hanya memikirkan senam PTN tapi SBM. Artinya pada saat PBM juga anak-anak dibekali TO soal-soal, dilatih dengan soal-soal yang berkategori SBM, UTBK, sehingga anak-anaknya juga terserap juga di SBM gitu. Oke Bi, terima kasih banyak Bi. Ya. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini, dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.